Selamat datang di channel Trading for Better Life. Di video ini saya coba menganalisa beberapa saham yang saat ini berada di support kuatnya. Apakah minggu depan masih bisa rebound dari support itu atau malah melanjutkan penurunan? Yuk kita pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau request saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada posting Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama yang saya analisa adalah saham ADI. ADI hari Jumat kemarin ditutup bertahan di harga 800. Bisa kita lihat di grafik. Satu minggu terakhir ini memang ADI mulai bergerak turun setelah masih gagal naik di atas resisten 850. Bisa kita perhatikan beberapa kali mencoba untuk naik di atas harga 850, ADI masih gagal break. Apalagi bisa kita lihat terbentuk candle dengan shadow ke atas yang lumayan panjang, sehingga kalau kita dapat candle seperti ini kita memang harus hati-hati. Setelah gagal break, ADI sempat turun mengetas garis EMA 50-150 yang bisa kita lihat saat ini berbarengan di sekitar harga 790. Tapi masih bisa bertahan dan rebound, tapi saat ini masih berada dekat dengan support kuat ini. Dan untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini masih bergerak turun. Dan dari data broker summary bisa kita lihat pada perdagangan hari Jumat kemarin masih ada distribusi dan asing satu minggu terakhir masih terus keluar dari saham ini. Jadi dari data yang kita dapat, apabila teman-teman mau entry sebaiknya wait and see dulu, karena secara tren memang saat ini masih oke karena masih berada di atas garis EMA 50-150, tapi hati-hati apabila minggu depan saham ADI malah turun di bawah kedua support kuat ini, maka saham ADI berpotensi untuk kembali bergerak downtrend. Apalagi bisa kita lihat saat ini mulai ada distribusi. Jadi mau entry wait and see, sedangkan untuk teman-teman sudah mempunyai saham ini harus pantau terus. Bisa pertimbangkan untuk take profit apabila teman-teman sudah berhasil beli di bawah, sedangkan untuk beli di atas menurut saya pertimbangkan untuk cut loss. Karena kita lihat cara tren akan mulai memburuk dan saat ini kondisi global juga masih belum bagus. Jadi tetap kita harus punya trading plan yang jelas. Apabila teman-teman mau entry, bisa tunggu di sekitar harga 790. Tunggu konfirmasi, berhasil bertahan dan terbentuk candle hijau, baru teman-teman entry menurut saya untuk lebih amannya. Setelah itu teman-teman bisa swing trade, bisa kita perhatikan di sini, resisten terdekat itu 820, tapi ini resisten minor, resisten lebih kuat itu di 850. Kan 820 beberapa kali bisa kita lihat mencoba ditembus saham ADI masih gagal break. Hari Jumat kemarin juga sempat naik ke 820, ternyata juga dibuat turun kembali. Jadi saat ini secara grafik masih bisa di hold, tapi apabila minggu depan ternyata gagal bertahan, pertimbangkan untuk take profit atau keluar dari saham ini. Selanjutnya saya akan menganalisa saham BSDE. BSDE bisa kita lihat hari Jumat kemarin masih lanjut turun 2% lebih ke harga 945. Dan penurunan ini membuat BSD saat ini tepat di support EMA 50. Dan di atasnya masih ada support EMA 150 yang belum terkonfirmasi break. Jika kita perhatikan pergerakan BSD, sebelumnya bergerak downtrend, sideways, satu berhasil break garis EMA 50-150 terus bergerak naik. Tapi mencoba untuk break resisten psikologis di harga 1000, BSD ternyata gagal break. Dan satu minggu terakhir ini terus bergerak turun. Jadi saat ini sudah terbentuk 5 candle merah. Dan untuk garis MACD pun saat ini mulai bergerak turun. Jadi secara tren saat ini memang BSD juga masih aman karena belum terkonfirmasi break garis EMA 50-150. Tapi sama apabila ternyata minggu depan BSD masih lanjut turun, berarti secara tren BSD akan mulai bergerak downtrend lagi. Dan kedua garis EMA ini akan berubah menjadi resisten kembali. Jadi tetap harus hati-hati. Kan seperti ini bisa kita lihat sebelumnya juga naik tinggi berhasil break garis EMA 50-150, malah sempat naik di atas harga 1000. Tapi mencoba untuk break harga 1050 gagal break. Setelah gagal break malah turun di bawah garis EMA 50-140. Setelah terkonfirmasi break kedua garis EMA ini bisa kita lihat trennya sudah mulai jelek. Karena beberapa kali berhasil rebound, tapi mencoba untuk break garis EMA 50 selalu gagal break dan mulai bergerak turun kembali. Jadi ini bisa di hold selama kedua garis EMA ini belum terkonfirmasi break. Tapi apabila terkonfirmasi break juga hati-hati. Dan dari data broker summary pun bisa kita lihat penurunan 2% lebih ini ada distribusi
asing juga 1 minggu terakhir ini masih distribusi saham BSDE. Jadi dari data yang kita dapat, BSDE menurut saya masih bisa dipantau. Alasannya karena pertama masih berada di support kuat EMA 50-150 dan 1 minggu terakhir ini sudah turun lumayan dalam. Sehingga biasa ada potensi untuk tactical rebound sementara. Jadi bisa dimanfaatkan untuk trading jangka pendek. Jadi kita bisa tunggu di sekitar harga 945 ini. Apabila BSDE masih bisa bertahan dan rebound dari target harga ini, bisa coba entry dengan target jangka pendek di sekitar harga 980. Dan bisa hold terus selama garis EMA 50 tidak terlewati. Selanjutnya BJBR juga bisa kita lihat saat ini turun 0,36% ke harga 1385 dan saat ini juga berada di sekitar garis EMA 50. Yang saat ini berada di sekitar harga 1385. Dan di bawahnya memang masih ada satu support di 1300. Jadi secara tren BJBR sebelumnya bergerak downtrend, satu berhasil rebound, break garis EMA 50-150 tapi mencoba untuk naik melewati harga di sekitar 1425, gagal break mulai sideways. Dan garis MACD terlihat saat ini juga sudah mulai bergerak turun. Dan dari data broker summary bisa kita lihat penurunan hari Jumat kemarin ada distribusi, sedangkan asing melakukan sedikit akumulasi. Untuk BJBR saya lihat masih ada potensi untuk turun mengetes support di 1380. Apabila support ini terlewati, maka BJBR juga berpotensi downtrend dan turun menuju support di sekitar 1330 sampai 1300. Jadi untuk BJBR sebaiknya jangan entry apabila minggu depan masih turun di bawah kedua garis EMA ini. Karena secara tren akan bergerak downtrend kembali. Dan apabila kita lihat ini masih ada distribusi. Jadi untuk teman-teman sudah berhasil beli saham BJBR, apabila sudah berhasil beli di bawah, pertimbangkan untuk take profit dulu apabila minggu depan gagal bertahan di atas garis EMA 50. Sedangkan untuk teman-teman yang beli pada saat sideways, menurut saya pertimbangkan untuk cut loss. Karena trennya akan mulai bergerak turun. Selanjutnya, JSMR hari Jumat kemarin masih naik 0,57% ke harga 3.530. Dan jika kita perhatikan, saat ini memang JSMR trennya masih bergerak sideways. Dan terlihat masih kesulitan untuk naik di atas harga 3.550. Jadi belum sempat naik menyentuh garis EMA 150 di harga 3.620. JSMR sudah mulai sideways. Tapi 1 minggu terakhir ini jika kita perhatikan masih kuat berada di atas support EMA 50. Yang saat ini berada di sekitar harga 3.510. Jadi memang secara tren JSMR juga masih belum begitu bagus trennya walaupun sudah berhasil naik di atas garis EMA 50 karena masih ada satu resisten EMA 150 harus ditembus saham JSMR. Apabila memang masih gagal break, JSMR trennya masih akan sideways cenderung downtrend. Dan untuk garis MACD saat ini juga masih bergerak sideways. Dan dari data broker summary jika kita lihat kenaikan hari Jumat kemarin masih ada sedikit akumulasi dan asing melakukan sedikit akumulasi. Tapi secara keseluruhan 1 minggu terakhir ini asing sudah mulai keluar dari saham ini. Jadi dari data yang kita dapat, apabila teman-teman mau coba entry, sebaiknya tunggu kembali di sekitar harga 3.500 sampai 3.510 untuk entry-nya. Dan hold saja selama harga 3.500 tidak terlewati. Tapi apabila harga 3.500 tentang 1 minggu terakhir, 1 minggu ke depan juga terlewati, hati-hati trennya juga akan bergerak downtrend kembali. Dan ada potensi balik kembali menuju support kuatnya di sekitar harga 3.400. Dan untuk teman-teman yang sebelumnya sudah berhasil beli di sekitar support ini, pertimbangkan untuk take profit dulu apabila ternyata JSMR minggu depan malah turun di bawah support EMA 50. Setelah itu baru tunggu kembali di sekitar support 3.400 untuk re-entry kembali. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.